Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke sobat otomotif, kali ini saya akan membahas mobil Suzuki Splash. Trouble di mobil ini EPS, ABS. Dari hasil kode data trouble dari hasil scanner itu muncul di kode data trouble C1032 right rear wheel speed sensor or encoder signal performance. Artinya itu sensor speed, kecepatan, itu signal belakang R. Kemudian muncul lagi C1022 right front wheel speed sensor or encoder signal performance. Artinya untuk speed sensor kanan depan. Kemudian muncul lagi kode data trouble U0100 lost communication with ECM. Artinya ECM tidak bisa membaca dan mendetek siklus yang ada di file kode speed sensor. Kemudian kode data trouble di EPS muncul kode C1122 front rear RH in ABS Sol. Kemudian kita ambil ke halaman berikutnya. Ini masih membahas di Suzuki. Body control module lost communication with ECM. Artinya body control ya, modul BCM yang ada di mobil ini itu tidak saling berkomunikasi dengan ECU. Berarti terjadi malfunction. Hasil file yang terakhir yang kita ambil dari scanner mobil ini di EPS, ini yang tersisa setelah kita hapus historinya, tersisa di electronic power sharing. Ini di C1122 front rear RH in ABS Sol. Artinya kita harus mengkalibrasi ulang ke ABS. Ini seperti yang di komputer. Ini posisi sekarang. Ini di electronic power steering. Untuk torque sensor kita di posisi setir normal. Ini kontrol torkunya di 0,29 0,33 maksimal. Kemudian di kontrol torkunya ini IBFT, kontrol torku 0,44 IBFT. Artinya saya membahas untuk dua file. Ini yang satu ke kiri torkunya putaran setir. Ini hasil dari putaran torku sensor berubah, termasuk dari motor karennya berubah, power supply-nya tetap berubah karena dapat beban. Sensor main torkunya pun berubah. Ini turun naik jadi 3 sekian sampai 0 torku main torku. Kemudian kita balik ke standar. Hasil untuk di standar ini dari beralih ke 0, sekian. Kita ambil putaran kanan setir. Kamera kanan. Setir berubah menjadi 2, sekian, 3, sekian sampai 27, sekian. Kembali ke posisi normal. Posisi torku sensor posisi di 0, sekian. Kemudian power supply-nya tetap di angka 14, 30, sekian. Kemudian sensor main torkunya tetap di 1 bit. Kemudian sensor main torkunya tetap di bawah. Nih berada di 0,4, 1, sekian. Artinya kenapa dia ada terjadi 1 sama 0? Apabila posisi setir sama, tidak berubah dari putaran kiri kanan, makanya main torku akan selaras, artinya sama nilai. Ini kita gerakkan
setir posisinya. Nah, baru mendapat di 0,87 0,38. Nah, kita harus pandai-pandai cara mengatur putaran setir. Oke, kita tidak terlalu banyak membahas karena untuk dari teori kemudian hasil dari komputer sudah tertera. Kemudian lagi sensor sub torku. Ini sensor sub torku, artinya sub arti ke semua. Berarti dia sudah bisa membaca kiri kanan, kemudian posisi as di tengah. Itu pembaca kerja min, 7 paling akhir min, 8. Min, 8 24 putar kanan itu berada di putaran maksimal di 11 12, sekian. Kita kembali ke posisi normal. Artinya di video kali ini dari data trouble yang kita dapat di mobil Suzuki Splash itu problemnya satu ABS, yang kedua EPS, yang ketiga di sensor speed. Semuanya sudah kita bahas. Hanya saja saya tidak menampilkan cara mengkalibrasi ABS karena untuk di video ini saya membahas hanya di satu file, harus kita selesaikan secara detail. Artinya dari sensor torku sudah bekerja dengan normal. Yang sebelumnya itu di EPS nya masih terbaca, karena untuk di masing-masing yang dikeluarkan di data torku sensor sama power supply tidak sesuai dengan kebutuhan yang diharapkan di mobil ini, maka untuk APS terasa berat. Sekarang dari hasilnya sudah maksimal, kita restore datanya ke pabrikan. Untuk memfinishing hasil dari kalibrasi EPS, kita harus keluarkan terlebih dahulu dari sistem. Keluar, kita harus keluar posisinya, tidak boleh harus keluar karena untuk hasil restore ini semua sistem harus dikembalikan ke awal. Oke sobat otomotif dimanapun berada, sedikit pembahasan untuk analisa teknis sistem di EPS. Untuk lebih lanjut, apabila ada komentar silakan bertanya-tanya di kolom komentar. Agar tidak ketinggalan info dari kami, silakan like and share video kami, dan jangan lupa di subscribe agar channel kami bisa berkembang. Salam otomotif.